3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Oleh keluarga Ji yang kuat kembali ke orang-orang kuno, Ji-Ryu akan tahu bahwa kali ini tidak sesederhana itu. Meskipun dia kembali ke rumah Ji, keluarga Ji tidak mengatakan apa-apa padanya dan Ji-Wooks, biarkan saja mereka kembali ke halaman mereka sendiri. Tetapi Ji-Ryu sangat jelas bahwa karena keluarga Ji membiarkannya dan Ji-Wooks kembali dari pekerjaan dari langit, pasti ada sesuatu yang penting. Namun, hal semacam ini belum tentu merupakan hal yang baik. Berdiri di jendela, Ji-Ryu melihat keluar jendela. "Debu, di mana kamu?" Hati Ji-Ryu penuh dengan kekhawatiran dan rindu. Setelah meninggalkan rumah besar Guanghan, Ji-Ryu kehilangan kabar tentang Qin Chen. Dia dan Kamu Qiansui memasuki Kam Tiangong di medan pertempuran 10.000 negara untuk mengalami tragedi di medan perang 10.000 negara. Belakangan, Senchang Vientiane dibuka. Meskipun Ji-Ryu gagal memasuki Vientiane Senchang untuk pelatihan, mereka memasuki keadaan rahasia wakil eksternal dari Vientiane Senchang, dan dipromosikan secara besar-besaran. Mereka semua melangkah ke ranah rasa hormat manusia, dan Ji-Wooks, dengan rambutnya yang tebal dan tipis, menjadi puncak rasa hormat manusia. Namun, di sana mereka juga bertemu dengan orang-orang kuno, yang mengarah pada pengungkapan identitas yang diketahui oleh keluarga. Oleh karena itu, dalam perjalanan kembali ke tempat kerja hari itu, dia dicegat dan dibawa kembali ke keluarga Ji. Meskipun Tiangong adalah kekuatan teratas di Teran, klan kuno juga merupakan kekuatan yang relatif istimewa di Teran. Meski belum diwariskan, dan tidak banyak orang yang mengetahui tentang Marga Purba, nyatanya Marga Purba memiliki status yang luar biasa dan sangat sakti. Ini adalah kekuatan super di Teran. Namun, status keluarga Ji pada orang-orang kuno agak istimewa dan mengkhawatirkan. Ji-Ryu menghela nafas dan berkultivasi dengan mata tertutup. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Dalam kekuatan seperti keluarga Ji, hanya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri dia dapat memiliki kekuatan wacana yang cukup. Pada saat yang sama, di aula diskusi keluarga Ji, beberapa orang kuat dengan bau yang tidak enak duduk di sini. Yang terpenting adalah seorang lelaki tua, yang kini menjadi leluhur keluarga Ji, Ji Tianyu. "Tianqi, katakan padaku apa maksudmu?" Sekarang alam semesta melonjak. Belum lama ini, ada perang besar di medan perang semua bangsa. Dikatakan bahwa bahkan nenek moyang tua dari setan Yuan diam-diam bertempur. Menurut pendapat saya, kedamaian yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun sulit untuk dilanggar. Ketika saatnya tiba, orang-orang kuno takut tidak akan mudah untuk menjauh dari dunia. Dengan sifat jahat keluarga Xiao, saya akan melakukannya pasti serang saya. Keluarga Ji mendorong ke depan dan menggunakannya sebagai umpan meriam. Mata Ji Tianyao dingin, dan dia mendengus dingin. Tubuhnya memancarkan napas dingin dan tajam. Meskipun keluarga Ji masih menjadi salah satu dari 4 keluarga kuno, perang di tahun itu membuat keluarga Ji tidak lagi memiliki hak untuk berbicara di ranah orang-orang kuno. Saat ini, klan kuno adalah satu-satunya dari keluarga Xiao. Keluarga Ji hanya bisa bertahan dengan mengandalkan keluarga Xiao. Ji Tianqi, patria keluarga Ji saat ini, sekarang duduk sebagai kepala Ji Tianyao. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Leluhur, meskipun keluarga Ji saya telah berlindung di keluarga Xiao selama beberapa tahun terakhir, ia telah berusaha untuk meningkatkan dan mencoba untuk mematahkan kendali keluarga Xiao. Namun, keluarga Xiao juga tahu ide kami. Jadi, belum lama ini, keluarga Xiao dengan sengaja mengajukan permintaan seperti itu, meminta Putri Sein keluarga Ji saya untuk menikah. Tuan dari keluarga Xiao adalah selir ke-18. Bagaimana saya bisa menjadi selir bagi Xiao tua keluarga? Ini adalah Putri Ji Tianqi, Ji Xinyi, yang juga merupakan Tianjiao terkuat di keluarga Ji. Tidak peduli apa, aku tidak akan pernah mengizinkan Xinyi menikah dengan keluarga Xiao. Seperti yang kalian semua tahu, Xinyi adalah Tianjiao teratas dari keluarga Jiku, dan sekarang ini adalah tingkat tertinggi dari rasa hormat manusia. Terlebih lagi, Xinyi masih muda dan memiliki darah teratas keluarga Ji saya. Jika Xinyi diizinkan menikah dengan keluarga Xiao, maka keluarga Ji saya akan benar-benar tamat dan tidak akan pernah lepas dari kendali keluarga Xiao.
Suara dingin Ji Tianqi. Tetua lain di samping semua mengangguk, Xinyi memang kebanggaan terkuat keluarga Ji saya. Ini berisi darah kuno keluarga Ji saya. Jika dia menikah dengan keluarga Xiao, keluarga Ji saya akan hancur total. Tapi jika Xinyi tidak diizinkan menikah dengan keluarga Xiao, keluarga Ji saya akan sial. Keluarga Xiao pasti akan mengambil kesempatan ini untuk marah dan mulai bertengkar dengan keluarga Ji saya. Keinginan keluarga Xiao untuk mencaplok semua keluarga kuno telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Keluarga Ji saya takut bahwa itu adalah ayam yang menjadi contoh keluarga Xiao, dan yang pertama melakukan sesuatu tentang itu. Pria tua lain menghela nafas. Ji Tianqi berkata dengan suara yang dalam, itu tidak sederhana. Bukankah itu orang suci yang diinginkan keluarga Xiao-nya? Bukannya tidak ada wanita lain di keluarga Ji saya. Meskipun Xinyi sekarang adalah orang suci, itu tidak berarti bahwa dia selalu menjadi orang suci. Saya mengusulkan untuk menghapus status Xinyi sebagai orang suci dan memberikannya kepada orang lain. Hapus perawan, tetua lainnya menoleh, mata mereka berbinar, bahkan jika itu untuk menghapus status Putri Sein Xinyi, tetapi harus ada seseorang yang menikah dengan keluarga Xiao, jika tidak, keluarga Xiao tidak akan menyerah. Haha, kandidat ini, saya khawatir pemimpin keluarga Tianqi sudah memutuskan. Seorang penatua terkekeh. Tetua lainnya juga mengangkat kelopak mata mereka dan menunjukkan warna yang jelas. Ji Tianqi menganggukkan kepalanya dan berkata, Lao Su, ya, Tianqi memiliki kandidat favorit di hatinya. Oh, Ji Tianyao, lihat ke atas. Ji Ruyu yang terbang dari dunia bawah. Ji Tianqi berkata, pria ini adalah anggota keluarga Ji saya. Tidak ada seorang pun di keluarga Ji saya. Selain itu, Ji Ruyu juga orang pada waktu itu. Awalnya, Ji Ruyu hanyalah kultivasi orang suci. Saya takut bahwa keluarga Xiao akan tidak puas dan berpikir bahwa keluarga Ji saya asal-asalan. Terhormat. Dengan cara ini, orang ini diserahkan kepada pemimpin keluarga Xiao sebagai selir. Bahkan tuan keluarga Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Barang lama Xiao Tianxiong, mempraktikkan keterampilan terlarang, tidak membunuh satu atau dua selir. Melepaskan Ji Ruyu juga merupakan kontribusi untuk keluarga Ji saya. Jika tidak, Anda tidak dapat selalu menggunakan barang-barang Ji saya tanpa membayar berapapun harganya. Suara dingin Ji Tianqi. Ayah, tidak pernah. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari keluarga Ji berkata dengan tergesa-gesa, Ji Ruyu, bagaimanapun juga merupakan garis yang sama dari keluarga Ji saya. Jika kita melakukan ini, saya khawatir itu akan membuat hati para seluruh keluarga Ji saya. Selain itu, Naji tidak memiliki salju, dan sudah menjadi orang teratas. Meskipun dia telah berada di keluarga kami selama lebih dari 300 tahun, dia memiliki banyak bakat, dan dia mungkin tidak dapat mencapai Tianzun di masa depan. Tetua Ji Tiadao, meskipun Ji Wuks memiliki bakat luar biasa. Bagaimanapun juga dia adalah orang luar. Bagaimana dia bisa memiliki hati untuk melarikan diri sangat penting. Selain itu, pada masa itu, untuk memperjuangkan dunia, keluarga Ji saya jatuh ke dalam situasi seperti itu. Sekarang, bagaimana dia bisa memberikan kontribusi untuk keluarga Ji saya? Inilah yang harus mereka lakukan. Itu benar. Jika bukan karena semangat ini kami ingin bersaing dengan keluarga Xiao untuk hegemoni, keluarga Ji saya tidak akan sampai pada situasi seperti itu. Seorang penatua dari keluarga Ji mencibir. Kamu, Ji Tiadao memandang orang-orang ini dan marah di dalam hatinya, apa nadi ini, nadi itu. Pada tahun-tahun itu, dunia kuno bersaing untuk mendapatkan hegemoni dengan keluarga Xiao. Belakangan, keluarga Ji kami dikalahkan untuk membuat keluarga Ji kita mewarisi. Nada itu dengan sengaja mengusulkan agar keluarga Ji dibagi menjadi dua kelompok, dan biarkan aku membantai mereka, hanya untuk menarik perhatian dan kebencian keluarga Xiao, untuk melindungi nadi kita. Faktanya, faksi kamilah yang lebih unggul dari keluarga Xiao. Demi warisan keluarga, kami membantu keluarga Xiao untuk membantai urat itu, yang menyebabkan kepunahan urat itu. Sekarang, sangat sulit untuk mewariskan kedua orang itu. Bagaimana kita bisa melakukan tindakan menawarkan mereka kepada keluarga Xiao? Tuan-tuan, apakah Anda punya hati nurani? Ji Tiadao bergemuruh. Lancang. Ji Tiadao, apa yang kamu bicarakan? Diam. Tiba-tiba, semuanya berubah warna dan berteriak.
Ini hampir menjadi rahasia keluarga Ji. Generasi muda keluarga Ji saat ini dan bahkan beberapa keluarga besar di dunia kuno hanya mengetahui bahwa perpecahan keluarga Ji dan ambisi pihak lain adalah penyebab utama yang menyebabkan keluarga Ji jatuh ke dalam situasi seperti itu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka benar-benar ingin melakukan ini, yang hanya demi mewarisi keluarga Ji dan mengorbankan diri atas inisiatif mereka sendiri, tidak lebih. Jika masalah ini menyebar, keluarga Ji pasti akan menghadapi target keluarga Xiao dan jatuh ke dalam krisis lagi. Elder Ji Tiadao, Ji Wuxi dan Ji Ruyu memasuki rumah Ji saya di awal. Anda harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan perasaan Anda dan memberikan sumber daya. Namun, Anda tidak boleh menyebutkan apa yang Anda katakan sebelumnya. Jika tidak, Anda tidak akan menyalahkan kekejaman aturan klan. Suara dingin Ji Tianqi. Kakek. Ji Tiadao menatap Ji Tianyao. Surga, tutup mulut. Masalah ini tidak bisa disebutkan lagi. Ji Tianyao juga berkata dengan dingin. Sayang. Ji Tiadao menghela nafas dan duduk dengan sedih. Menjadi apa keluarga Ji sekarang? Kakek. Ji Tianqi menatap Ji Tianyao. Ji Tianyao merenung sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata, tanpa diduga, menurut apa yang dilakukan Tianqi, pembuluh darah itu banyak berkorban untuk keluarga Ji saya. Sekarang, keluarga Ji saya dalam masalah. Jika saya tahu denyut nadi itu, saya akan melakukannya masih berinisiatif untuk mengorbankannya. Dalam hal ini, biarkan Ji Ruyu memberikan kontribusi untuk keluarga Ji saya. Ya, kakek. Ji Tianqi sangat gembira. Kakek. Ji Tiadao berubah warna dan berkata dengan tergesa-gesa, meskipun Ji Ruyu adalah murid dari keluarga Ji saya, dia juga telah bergabung dengan Tiangong. Jika kita memberitahu Tiangong, Ji Tiadao, menurutku kamu bingung? Ji Tianqi mendengus dingin, dan matanya suram. Ji Ruyu bahkan bukan seorang penyuling senjata. Apa status seorang murid di pinggiran Tiangong? Bagaimana Tiangong bisa menjadi pemimpin baginya? Lagi, bahkan jika Ji Ruyu adalah murid inti Tiangong, dia adalah murid keluarga Ji kami terlebih dahulu, dan kemudian murid Tiangong. Pekerjaan hari itu berstatus luar biasa di antara Terans, tetapi kekuatan besar dan klan Teran membutuhkan harta Tiangong mereka. Sebagai klan kuno, bagaimana kita bisa peduli dengan harta karun Tiangong? Dalam hal ini, mengapa peduli dengan pandangan Tiangong? Ji Tianqi sangat menghina. Tiangong adalah kekuatan kuno umat manusia. Namun, keluarga Ji, sebagai klan kuno, sangat memikirkan dirinya sendiri dan secara alami tidak peduli dengan Tiangong. Tapi kultivasi dewa supernatural itu luar biasa, dan memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yao Supreme. Ji Tiadao berkata dengan suara yang dalam, kamu takut menyinggung keluarga Xiao. Apakah kamu tidak takut menyinggung Sengong Tianzun? Hahaha, Ji Tianqi mencemooh, apa status dewa ilahi? Bagaimana dia bisa menjadi tuan seperti bulan bagi Ji? Terlebih lagi, meskipun dia masih perawan, dia hanyalah seorang dewa. Dia hanya seekor anjing. Apa yang dia takutkan? Sebagai untuk supremasi tanpa beban, itu hanya orang kelas bawah yang telah bangkit dari dunia bawah. Jika kita dapat menyatukan dunia kuno, kita akan menjadi penguasa bersama rakyat di masa depan. Mengapa peduli dengan pandangan dunia tanpa beban tertinggi? Orang-orang kuno, warisan dari zaman kuno, sebenarnya orang-orang kuno itu sendiri adalah manusia, tetapi mereka mengklaim bahwa darah mereka luar biasa. Sehingga mereka menyebut diri mereka orang-orang kuno, selalu memikirkan diri mereka sendiri. Xiao Yao tertinggi. Dalam beberapa kekuatan umum Teran, kata itu adalah surga dan manusia, dan dirawat serta dihormati oleh banyak kekuatan umat manusia. Namun, di mata beberapa kekuatan kuno Teran, seperti klan kuno dan kekuatan lainnya, kecerobohan tertinggi hanyalah munculnya batas bawah, yang tidak mampu mereka beli. Terans adalah Terans mereka, dan surga adalah surga mereka. Mengapa orang luar harus campur tangan? Tapi sekarang Xiao Yao yang tertinggi sangat kuat, dan Terans juga membutuhkannya untuk melawan iblis. Oleh karena itu, beberapa kekuatan kuno tidak mengatakan apa-apa. Nyatanya, beberapa keluarga aristokrat kuno, seperti yang lama di keluarga Xiao dari klan kuno, cukup tidak puas dengan Xiao Yao Supreme. Aku hanya tidak berani melakukannya. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Tanpa diskusi lebih lanjut, kami akan segera membawa Ji Ruyu, Ji Xinyi dan lainnya, dan mengadakan majelis nasional.
Pertama, kami akan mencabut status Ji Xingyi sebagai orang suci, dan kemudian memberikannya kepada Ji Ruyu untuk mengumumkan seluruh keluarga. Ji Tianyao berkata dengan suara yang dalam. Ya, kakek. Ji Tianqi sangat gembira. Ji Tiadao menghela nafas dalam hatinya, tetapi tidak berbicara lagi. Sekarang, pemimpin keluarga Ji Tianqi bertekad untuk melindungi Ji Xingyi. Bahkan nenek moyang Ji Tianyao setuju, dan beberapa tetua lainnya juga setuju. Apa yang bisa dia katakan? Meskipun dia adalah sesepuh surga, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan keluarga dan leluhurnya. Keluarga Xiao membutuhkan putri Sein keluarga Ji saya kali ini, dan itu bukan tanpa kompensasi. Mereka tidak berani membuat kebuntuan total dengan keluarga Ji saya, tetapi kekuatan kami tidak sebaik Xiao, dan kami tidak dapat menyinggung mereka. Ji Nanan, Anda dapat kembali dan bernegosiasi dengan keluarga Xiao. Anda dapat bertanya kepada orang suci keluarga Ji saya, tetapi Anda tidak dapat memberi saya keuntungan apapun, kata Ji Tianyao dengan suara yang dalam. Ya, kakek. Penatua Ji Nanan menjawab dengan cepat. Ji Tiadao mendesah tak berdaya lagi. Saat ini, kediaman Ji sangat dalam. Saat bulan sedang berlatih, kali ini kembali ke rumah Ji. Entah kenapa dia merasakan jejak krisis, jadi dia hanya bisa terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Nona Ruyu, pemilik rumah ingin kamu pergi ke aula dewan. Pada saat ini, suara keras terdengar di luar pintu. Itu adalah pelayan seperti bulan. Dia berkata, sudah larut. Ada apa? Ji Ruyu mengerutkan kening. Nona, saya tidak tahu, tapi kakek dan mereka semua ada di sini. Pasti ada sesuatu yang penting. Pembantu itu tidak rendah hati atau sombong. Pembantu, yang diberikan kepada Ji Ruyu oleh keluarga Ji, dikatakan untuk menjaga kehidupan sehari-hari Ji Ruyu, tetapi sebenarnya dengan sedikit pengawasan. Meski tidak tahu apa, Ji Ruyu masih berdiri dan berjalan keluar.